dia concern sangat di aplikasi teknologi, implementasinya, dan saya concern bagaimana teknologi itu memberikan manfaat. Tapi kita berdua itu betul-betul kalau dia diekspos dulu karena sekolahnya ke Eropa, setelah dari ITB itu dia belajar khusus untuk mikrohidro, dan saya itu hanya ngintil Pak sebetulnya. Jadi pengintil, tapi kemudian mendapatkan manfaat yang luar biasa karena saya berpikir bahwa di Indonesia ini kurang apa sih gitu loh. Potensi listrik ini kalau mau dibangkitkan ya, tenaga air itu luar biasa banyak gitu. Jadi harusnya ini menjadi salah satu gerakan nasional gitu. Disitulah saya kemudian datang ke kementerian, datang ke PLN, datang kemana-mana untuk membuat pembangkit ini sebaiknya menjadi community base. Saya Bambang Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali lulus ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 60 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus IPB, yaitu Ibu Insinyur Tri Mumpuni Iskandar. Beliau saat ini adalah anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau dikenal dengan BRIN, tetapi Ibu Tri Mumpuni ini terkenal dengan sebutan pemberdaya listrik. Ya, nanti beliau biar cerita sendiri kenapa ada sebutan seperti itu. Apa kabar Ibu Tri Mumpuni Iskandar? Sehat-sehat Pak. Nama panggilan saya yang pendek aja, Puni. Puni, baik Ibu Puni. Ya. Ibu Puni ini lahir di Semarang 6 Agustus 1964. Nah, Ibu mungkin bisa bercerita tentang pengalaman dan kenangan ketika kuliah S1 Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, kemudian mendirikan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan IBK, sebuah organisasi non-profit untuk pembangunan masyarakat melalui penyediaan energi lokal, dan saat ini juga ditunjuk sebagai salah seorang anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat BRIN. Monggo Bu, silakan Bu. Terima kasih. Jadi begini Pak, sebetulnya saya itu kalau dulu diterima menjadi alumni Bapak juga, karena saya mendaftar Fakultas Kedokteran. Terus ternyata nggak masuk, dan saya kan waktu SMA itu ikut lomba karya ilmiah remaja yang diselenggarakan oleh TVRI dan LIPI waktu itu. Kebetulan Dewan Jurinya itu Profesor Andi Hakim Nasution yang juga sekaligus rektor IPB. Begitu tahu bahwa saya tidak kuliah di Undip sesuai dengan keinginan saya, terus saya diterimalah di Fakultas Hukum, salah satu universitas di negeri di Jawa Tengah gitu. Terus beliau bilang, waktu itu beliau langsung mengirim telegram minta agar saya kuliah di IPB. Saya ikut saja gitu. Nah, pada saat kuliah di IPB itu saya tidak bisa kuliah penuh karena baru kuliah setengah tahun. Terus saya harus berangkat ke Australia untuk ikut pertukaran pelajar. Nah, selesai ikut pertukaran pelajar, saya kembali lagi ke IPB. Terus di IPB saya masuk di
waktu itu saya sudah mikir saya harus masuk di sosial ekonomi pertanian, sosek itu favorit banget Pak. Susah masuknya, tapi kalau sudah di dalam sebetulnya gampang gitu ya. Tapi ya saya sampai mikir gitu, wah kalau saya nggak terima sosek, saya juga kayaknya pasti nanti akan keluar daftar lagi di tempat lain. Saya sudah mikir begitu, tapi ya kehendak Allah ya saya keterima di sosek. Tapi yang menarik buat saya justru malah bukan kuliahnya loh Pak. Yang menarik itu di dalam kuliah itu saya ketemu dengan teman-teman. Ketemu dengan teman-teman lintas jurusan gitu, ada yang agribisnis, ada yang ekonomi sumber daya alam, terus ada PKP. Kok sampai aku jadi lupa apa namanya PKP itu. Pokoknya penyuluhan di sektor pertanian gitu ya. Nah, disitulah kemudian ketemu dengan teman-teman. Ada yang sesama pemenang lomba karya ilmiah dulu waktu SMA. Ada yang dulu kuliahnya kebetulan di luar, bukan kuliahnya. Dia sekolah SMA-nya karena bapaknya menjadi orang yang harus bertugas di Inggris gitu ya. Dia kuliah di Wassenaar. Ada anaknya duta besar sehingga dia kuliah di luar. Jadi di grup kami itu waktu kuliah itu isinya anak-anak yang waktu SMA-nya itu memang di mana-mana. Jadi waktu masuk di dalam IPB kita nggak tahu Pak, tiba-tiba kayak apa gitu ya, digabungkan, ditemukan sama Tuhan, jadi menjadi grup yang sangat akrab bahkan sampai sekarang. Ya, sampai sekarang itu kita beri nama tuh grup Flintstone karena anaknya aneh-aneh, memang lucu-lucu gitu ya. Nah, kami merasa bahwa dalam kuliah itu terjadi pengkayaan yang luar biasa karena di dalam grup kami itu ada yang ketua senat, terus pengurus organisasi segala macam di kampus, bahkan saya juga ikut aktif untuk beberapa hal gitu ya, termasuk saya waktu itu ada kegiatan semacam English Conversation Club gitu yang diadakan untuk ngajari anak-anak teman-teman sesama mahasiswa tapi gratisan gitu. Terus segala macam kegiatan kampus itu seminar, ngundang orang-orang hebat zaman dulu ya, kayak Pak Sedi Suasono segala macam. Ini Pak menjadi sebuah diskursus yang luar biasa pada saat kita di tempat kos itu. Tempat kos saya kebetulan cukup besar dan anak-anak suka ngumpul di situ. Diskusi itu macam-macam, dari mulai mikirin negara yang sok-sok tahu gitu namanya mahasiswa ya, mikirin negara, mikirin aktivitas-aktivitas yang dirasakan nanti kenapa kok gitu ya, kita ini sebagai negara agraris tapi tidak ada petani yang bisa kita makmurkan. Terus ada obrolan-obrolan tentang perubahan status tanah dari pertanian ke non pertanian. Nah, pergeseran ini berapa persen itu udah kita bahas di situ gitu ya. Macam-macam, termasuk juga ada hal-hal yang dirasa sangat penting ya. Malah saya merasa pendalaman materi itu justru pas di luar kelas di dalam grup kami itu. Nah, ini yang saya rasa ya menjadi bekal yang sangat luar biasa setelah saya berada di luar kampus. Terus saya beri contoh yang konkret lagi adalah kalau misalnya ada international conference gitu, membahas soal pertanian atau apa gitu. Kita berusaha berlomba-lomba untuk ikut menjadi panitia. Jadi daftar gitu Pak. Mungkin yang menyelenggarakan Kementerian Pertanian atau dari kementerian yang mana, saya tidak tahu. Pokoknya saya ingat saya dulu sering banget ikut-ikut begitu. Selain menambah uang saku, kalau kita jadi notulen gitu ya, notulen. Terus juga kita tambah ilmu karena mendengarkan orang-orang hebat plus sering bertemu dengan tamu-tamu. Saya ingat dulu nganter ke airport profesor dari Jepang, sehingga di perjalanan itu saya ngobrol betapa canggihnya pertanian-pertanian yang ada di mana, yang ada di Jepang gitu. Itulah Pak. Jadi sebetulnya kalau ditanya di kampus gimana, saya merasa di kelas itu biasa-biasa saja, tapi justru kehidupan di kampus tapi di luar kelas itu sebuah pengkayaan yang luar biasa buat saya sebagai mahasiswa waktu itu. Ya, nah bagaimana ceritanya Ibu kuliah pertanian tapi
kemudian malah tertarik ngurus soal listrik? Nah, itu menjawab sekaligus yang kedua. Saya tuh sebetulnya bukan pendiri IBK. Ya, Jadi sebetulnya itulah ya berkah dari sebuah perkawinan kalau menurut saya. Saya ya, menikah dengan anak ITB ya, yang kebetulan dia juga aktivis waktu itu umurnya agak di atas saya, Pak. Kita beda 8 tahun. Dia tuh aktivis waktu Bapak mungkin ngalami ya tahun 1977 ya, 78 itu ada NKK BKK gitu ya, betul. normalisasi kehidupan Ya, kampus. Nah, ya, nggak boleh beraktivitas di kampus. Waktu itu kan kampus ya, ideologi tentara di ITB itu. betul. Jadi Ya, anak-anak teknik pada keluar ke desa-desa bikin apa? Bikin pembangkit listrik, bikin pompa tali apa ya, namanya? ya. Pompa tali Air ada. bersih, ya Ya, pompa tali air bersih di kalau Pak Junior orang Jawa Tengah pasti tahu lah apa namanya? Dulu ada pesantren di Pabelan itu Kiai Hamam itu ya mereka pada ya. aktif ke sana Di membantu. di Terus Sesang. Kiai Sahal Mahfud itu berusaha Iya, membuatkan biogas dari kotoran para santri. Sebenarnya dulu kan intinya iya, begitu iya, apa dibuat koneksi gitu. iya, Nah, kemudian saya masih aktif di desa-desa. Waktu saya bertemu dia, saya tuh sebetulnya ngurusi ini hasil-hasil pertanian gitu ya, iya, agar mendapatkan nilai tambah. Dan dia itu membuat listrik waktu itu untuk penduduk di pedesaan. iya, Tetapi dengan berjalannya waktu gitu, saya melihat kalau pria itu ya, kalau udah senang teknologi ya teknologi saja. Kalau saya berpikir teknologi itu untuk apa ya? Ya, untuk gitu, untuk iya, meningkatkan kehidupan masyarakat desa. iya, Jadi begitu jadi listrik, dia bisa dipakai untuk membuat iya, minyak tilam, memasang iya, destilasi gitu. Dan memang saya terobsesi untuk membuat waktu itu mikrohidro itu iya, selain kita memperkuat membangun masyarakat di desa, mikrohidro ini menjadi powerful tools, alat yang sangat kuat ya untuk gitu ya, untuk membantu ekonomi desa itu bisa berkembang dan memberikan iya, income yang berkesinambungan kepada masyarakat. iya, Itu saya pikir seperti itu. Jadi kemudian ya kolaborasi. Kalau dalam bahasa elektronya itu superposisi positif lah. Jadi iya, saya ketemu dengan suami saya yang dia juga dia concern sangat di apa aplikasi teknologi implementasinya dan saya concern bagaimana teknologi itu memberikan manfaat. Tapi kita berdua iya, itu betul-betul apa ya? Kalau dia diekspos dulu karena sekolahnya ke Eropa setelah dari ITB itu dia belajar khusus untuk mikrohidro dan saya itu hanya ngintil Pak sebetulnya. iya, Jadi pengintil tapi kemudian iya, mendapatkan manfaat yang luar biasa karena saya berpikir bahwa di Indonesia ini kurang apa sih gitu loh. iya, Potensi listrik ini iya, kalau mau dibangkitkan ya tenaga air itu luar biasa banyak gitu. Jadi harusnya ini menjadi salah satu gerakan nasional gitu. iya, Disitulah saya kemudian datang ke kementerian, datang ke iya, PLN, datang kemana-mana untuk membuat pembangkit ini sebaiknya menjadi community base iya, ya electrical power supply. Jadi penyediaan listrik yang berbasis masyarakat. Kita membuat yang namanya demokratisasi energi, memberikan ruang kepada masyarakat desa untuk mampu memiliki iya, pembangkitnya sendiri dari energi terbarukan, iya, bagus buat lingkungan. Kalau iya, kita kan harga saja kita rundingkan dengan masyarakat lokal dan sebagainya. iya, Jadi ya itulah saya selalu bercanda gitu iya, bahwa my husband is working hard and I got the credit gitu ya. Artinya suamiku tuh yang kerja keras dari awal menginisiasi iya, teknologi segala macam, tapi justru yang mendapatkan nama itu saya gitu karena saya membawa teknologi itu sampai kemana-mana bahkan ke Filipina, ke Afrika gitu ya, ke negara-negara tetangga yang saya pikir memang ini teknologinya tidak terlalu sulit Pak. Jadi iya, user friendly lah kalau bahasa saya gitu. Walaupun memang tetap teknologi tinggi ya, kalau nggak hati-hati iya. kesetrum juga ada yang meninggal gitu. Ya, Itu
Ya, lalu bagaimana ini Bu sistem pengelolaannya? Itu dengan model organisasi seperti LSM gitu atau bisa menjadi bisnis sebenarnya? Gini, sebetulnya di awal-awal kita membangun itu betul-betul hanya ingin orang desa itu ya memiliki pembangkit yang bisa diorganisir oleh rakyat setempat dengan koperasi, namanya macam-macam Pak. Kalau Ya, yang di Jawa Barat itu dulu 94 itu namanya Badan Pengelola Listrik Pedesaan, ya, BPLD. Kalau yang di Sulawesi namanya PLD. Jadi perusahaan listrik desa gitu ya, ya, saingannya PLN lah, ini listrik ya, desa gitu. Terus kalau yang di Aceh namanya Badan Usaha Milik Desa, itu tahun 2000-an gitu. Macam-macam. Kalau yang di sini koperasi di Jawa Barat tuh ya, koperasi listrik desa. Terserah namanya mau apa. Itu intinya kita serahkan sepenuhnya kepada orang lokal ya, agar bisa mereka memelihara dengan baik, mengelola dengan baik dan merawat sampai nanti anak cucunya itu masih mampu menikmati, kan ya. ya, Nah, namun dengan bergesernya waktu 97 saya diajak suami saya ke Swiss, saya melihat bahwa petani-petani di Swiss itu bisa menjadi kaya karena ya, air-air. Ya di sana kan sumber air luar ya, biasa. Kalau apalagi kalau setelah uh, musim kemarau itu ada gletser yang ya, mencair gitu ya. Jadi air sungainya bagus banget. Itu sama dia ditangkap, dijadikan listrik dan itu milik milik pribadi si ya, petani gitu. Saya terus mikir, lah di Indonesia kan bisa gitu loh. Tapi ya jangan pribadi, harusnya yang punya koperasi karena saya punya ya, keyakinan kalau koperasi itu yang punya rakyat desa itu termakmurkan gitu loh. ya, Jadi semuanya makmur bersama-sama gitu. ya, Kemudian disitulah saya ya boleh dikatakan bukan berantem ya, tapi melihat di Indonesia ini harusnya ada 1.000 desa. hmm, 1.000 desa minimal itu. Yang punya pembangkit listrik sendiri, kemudian listriknya dijual ke PLN, ya seperti yang di Swiss yang saya lihat itu, rakyatnya makmur. ya, Maka berdasarkan itu, eh, saya berusaha untuk membuat pemerintah ini agar mengeluarkan yang namanya dulu peraturan, Pak. ya, Peraturan listrik itu pembangkit skala kecil tersebar. ya, Ditambah dengan pengalaman tahun 91 waktu suami saya bangun pembangkit di apa namanya? Di Subang itu waktu dia bangun si petani ini meminjam uang di bank. hmm, Dijual di lingkungan sekitarnya karena nggak ada ya, PLN. ya, Ya terus terang yang dijadikan boroh itu apa ya, kolateral. Itu ya, ya dijadikan kolateral ya lehernya suami saya gitu ya. Jadi nanti kalau sampai default, tapi petaninya nggak tahu. Jadi petaninya tahunya bahwa dia minjem di bank gitu. Kemudian dibangunlah pembangkit itu bisa Pak laku dijual ke ini ke apa namanya ke penduduk sekitarnya sekitar 100 berapa ya waktu itu ya, harganya Rp112 per kilowatt. PLN yang janji tidak akan masuk gitu ya. Tidak hmm, akan masuk ke desa itu. Artinya tidak mengganggu pembangkit punya rakyat tadi. Karena kan ya, dia hutang di bank. Jadi harus ya, bayar. Dari hasil pembelian masyarakat, dia bisa bayar ke bank, tapi dia punya income juga. Oh, ya, ini bagus banget situasi ini. Listriknya dia disaingi sama PLN, yang harganya disubsidi luar biasa oleh negara, hmm, Rp74 per KWH. ya, Yang dikhawatirkan oleh si petani itu bahwa nanti Bu, kalau semuanya pindah, terus saya nggak bisa bayar utang saya di bank. Tenang Pak, saya bilang tenang. Saya ya bilang tenang-tenang karena saya pikir kali nanti juga kita yang bayar lah ya. Utangnya hmm, tinggal 7 juta waktu itu, zaman tahun, tapi tahun itu loh ya. hmm, Nah, apa yang terjadi begitu eh, tiang-tiang listrik masuk, udah mulai deg-degan itu Pak, si ya, petaninya itu. Begitu commissioning, PLN benar-benar masuk, 144
pelanggan dia semua pindah ke PLN. Ya. Tinggal 14 pelanggan yang masih setia dengan dia karena itu saudara-saudara dia. Si petani ini kena serangan jantung dan meninggal. Buat saya ini agak gila ini. Terus saya surati direktur PLN. Wah, saya bilang begini ya caranya berbisnis. Kamu investasi dibiayai Bank Dunia sama Asian Development Bank. Ini rakyat ngutang ke bank gitu. Kenapa disaingi gitulah. Pokoknya intinya itu akhirnya harus ada aturan yang membolehkan rakyat menjual listriknya ke PLN. Karena listrik dia kan sudah nggak bisa dijual kemana-mana, harus ke PLN. Itu saya kadang-kadang ngerasa, bener nggak ya dulu aku berjuang kayak orang gila gitu ya, datengin ke PLN sampai saya buat yang namanya direktur PLN itu muak ngeliat muka saya. Saya bilang, Pak, selama Bapak belum setuju dengan aturan ini, saya tidak akan pernah berhenti datangi Bapak terus. Setujunya adalah bahwa listrik rakyat harus dibeli oleh PLN. Karena ada keuntungannya, begini. Itu kan, listrik kita ini kan yang namanya distribution line ya Pak ya. Itu kan jauh gitu. Secara teknik itu paling bagus hanya bisa 75 kilo. Tapi karena kita ini negara yang belum berpunya waktu itu ya. Itu kabel PLN itu ditarik sampai 200 kilo gitu. Karena saking pengennya semua terlistriki. Hasilnya apa coba? Di ujung-ujung distribusi itu voltasenya drop. Kalau orang Jawa bilangnya gitu ya. Drop. Tidak 220 volt ampere, tapi menjadi 85. Akhirnya lampu tuh bleret. Kalau mungkin kalau orang kaya pakai microwave juga microwave-nya nggak bisa panas gitu. Saya punya pengalaman karena saya ada rumah di desa juga gitu ya. Benar. Itu namanya komputer nggak beres, terus microwave juga nggak panas, yang gitu-gitulah. Tapi dengan adanya pembangkit di ujung-ujung distribusi PLN ini, kita bilangnya disontekkan ke grid, itu memperbaiki kualitas listrik. Jadi voltase langsung naik. Jadi ini diuntungkan. PLN diuntungkan memperbaiki voltase PLN di ujung-ujung distribusi karena disuntik oleh pembangkit punya rakyat. Terus yang lebih penting lagi adalah ini membuat PLN tidak usah berinvestasi. Rakyat yang invest atau kelompok masyarakat yang invest gitu. Energinya bersih, tidak membakar fossil fuel, batu bara maupun BBM gitu ya. Tetapi harusnya negara itu atau mungkin bank gitu ya memberikan hutang kepada rakyat untuk mampu membangun pembangkit ini. Itu enggak terjadi. Yang terjadi yang kaya-kaya saja lah. Akhirnya tetap saja resources itu yang dulu saya pikir bisa dipakai untuk memakmurkan rakyat, sekarang tetap untuk memakmurkan orang kaya di Republik kita yang tercinta ini. Ceritanya begitu. Jadi sangat menguntungkan. PLN bisa sangat diuntungkan dan rakyat juga sangat bisa diuntungkan kalau listrik itu diterima PLN. Ya. Jadi sebenarnya secara aturan sudah memungkinkan, secara teknologi juga memungkinkan, swadaya masyarakat juga siap, tetapi apa tadi kesimpulannya, kendalanya kenapa itu tidak bisa dilaksanakan secara massal gitu? Ya karena rakyat nggak punya uang Pak. Itu kan investasi hanya mahal di awal, ya. Tapi kemudian akan menjadi sangat murah. Saya ingat orang Swiss, engineer Swiss tuh ngomong sama saya, kita tuh membangun hidro itu bukan untuk generasi sekarang, untuk anak cucu kita. Kamu bisa bayangin, kita hanya membangun di depan, tapi kemudian ke belakangnya kita hanya perlu menjaga hutan agar air tetap kontinu, kan bagus juga tuh ya. Sungai tetap basah dengan desain debit yang sudah kita rencanakan, gitu. Terus itu energi bersih, tidak mengotori atmosfer, karena nggak ada greenhouse gases, nggak ada gas rumah kaca yang dihasilkan. Terus juga artinya rakyat-rakyat di desa itu secara ekonomi ada flow uang masuk ke desa. Selama ini kan orang-orang kota malah nyari pekerjaan gitu. Jadi orang-orang desa mencari pekerjaan ke kota. Ini membuat orang-orang dari desa yang ke kota itu kembali, Pak. Tahun 94 kami bangun di Garut
itu membuat bapak-bapaknya yang jadi buruh itu pulang loh, karena ibunya punya apa, kita bangunkan pembangkit terus kemudian punya mesin bordir itu loh. Jadi itu luar biasa sebetulnya ekonomi desa gitu di sini. Jadi waktu Pak Jokowi bilang membangun dari pinggiran, itu harus ada energi. Karena energi itu backbone of economic development. Tulang punggung pembangunan ekonomi itu ya energi di desa. Kalau nggak ada ya omong kosong Pak, karena membuat minyak nilam, minyak sereh, apapun lah yang mau diproses. Simplisia sekarang ini, yang rakyat desa sudah mulai senang ya, rimpang atau Bapak tahu rimpang ya? Jadi empon-empon segala macam itu loh, kayak jahe, kunyit, itu bisa dikeringkan karena di desa ada energi gitu. Nah, jadi sampai sekarang kondisinya seperti apa, Bu? Jadi apa yang dirintis Bu Pune ini nggak berhasil gitu sampai sekarang? Sedikit, 1-2 kali. Jadi saya bilang bahwa perjuangan itu needs my lifetime commitment. Jadi perjuangan saya ini adalah komitmen seumur hidup. Jadi mungkin akan terjadi setelah masa saya berakhir, saya juga nggak tahu ya Pak ya. Tapi yang jelas sekarang ini kita sudah berhasil membuat pesantren di Sumatera Selatan, itu mempunyai 224, santrinya gratis, tidak membayar, karena pesantrennya punya pembangkit yang listriknya dibeli oleh PLN. Gitu ya. Terus ada juga desa yang berhasil berapa ya Pak ya? Kayaknya sekitar 5 ya kalau nggak salah. Tadi kalau harusnya kan 1.000. Ya, kalau nggak salah kalau yang dikemukakan Ibu tadi, hambatan terbesarnya adalah dalam soal permodalan. Nah, apakah tidak mungkin ada skema permodalan yang didesain oleh pemerintah atau perbankan atau lembaga keuangan lain yang memungkinkan untuk itu? Pak, tahun 97 nanti saya bisa share. Kita sudah membuat skema pembiayaan yang paling berkeadilan. Ya, saya presentasikan ke Bappenas. Saya waktu itu dibantu Pak Emil Salim, ya sebagai Menteri Lingkungan, agar ini diadopsi gitu. Tapi yang nggak terjadi. Iya, baik. Nah, sekarang posisi Ibu cukup strategis, menjadi anggota Dewan Pengarah BRIN ini. Nah, apakah itu tidak bisa menjadi saran kepada pemerintah untuk membuat, ini kan potensinya luar biasa. Secara ekonominya bagus, sosialnya bagus, teknologinya bagus karena energi baru terbarukan. Ini kan tren ke depan pemerintah kita kan ke arah itu. Ya, net zero emission. Sekarang PLN ini menderita yang namanya take or pay. Dia harus menerima listrik yang kemungkinan juga nggak dia perlukan gitu. Jadi oversupply itu karena ada kontrak-kontrak yang tidak bisa diputus. Jadi sehingga sangat berlebih. Dan siapa yang punya pembangkit ya pastinya orang-orang kaya gitu kan. Nah, sekarang rakyat itu mau kurang apa gitu loh. Saya setiap kali rapat itu saya selalu ngomong begitu gitu ya, selalu bahwa apa namanya, ini sebuah mimpi yang tidak akan pernah selesai gitu ya. Saya perjuangkan, saya juga ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan gitu ya. Tapi memang nggak semua orang berpikir apa yang saya pikirkan. Kita masih ketemu banyak orang-orang yang berpikir untuk dirinya sendiri. Ini yang agak menyusahkan Indonesia untuk membangun, Pak. Jadi sebagus apapun peraturan dibuat oleh pemerintah, jarang saya melihat orang berpikir, oh ini bisa nih dipakai untuk memakmurkan rakyat. Jarang banget. Bahkan ya gimana ya, saya mau bilang nggak ada gitu ya. Sedih juga gitu loh. Bahkan saya pernah minta ada skema pendanaan itu dari uang apa namanya, semacam trust fund gitu. Negara ini membuka peluang trust fund, uang CSR, uang apapun dimasukkan di situ. Nanti di desa atau di kabupaten itu ada yang namanya lembaga yang mampu membuat assessment ya, bahwa desa itu bisa dibangkitkan listrik dari energi terbarukan. Bahkan 2015 saya memulai dengan program yang namanya Patriot Energi, memilih anak-anak muda terbaik di negeri ini yang waktu itu dengan background teknik gitu ya, untuk dikirim
Ya. ke pelosok-pelosok tercinta negeri kita ini ya. Dan di sana dia mencari potensi atau peluang energi terbarukan yang bisa membantu rakyat untuk memiliki energinya sendiri. Program itu berakhir kemarin 2017 itu di bulan November. Saya sekarang harus mulai lagi. Kalau mulai lagi berarti apa Pak? Saya cari uang lagi sendiri gitu loh. Saya minta tolong dia, saya ingin bicara sama semua direktur BUMN gitu agar ada dana khusus untuk rakyat gitu. Karena saya sering dengar, oh ya Bu, ini uang kami banyak, tidak bisa didisperse gini-gini karena aturan gini. Saya sampai bilang, saya Muslim, saya bilang gitu. Yang tidak bisa dirubah di dunia ini hanya hadis sama Al-Quran. Selama itu aturan dibuat oleh manusia, harusnya bisa. Itu bukan Bible, saya bilang. Itu aturan dibuat oleh manusia, harusnya bisa dirubah, gitu loh. Tapi yang nggak terjadi, Pak. Saya nggak tahu what's wrong with this country, gitu ya. Jadi luar biasa, saya kira ini adalah soal aplikasi, soal implementasi, gagasannya bagus, teknologinya sudah terbukti. Nah, jadi mudah-mudahan gagasan ini benar-benar juga menginspirasi orang-orang lain yang bisa mewujudkan apa yang selama ini sudah diperjuangkan oleh Ibu Puni ini. Nah, sekarang kembali ke IPB, Bu. Tadi sudah banyak cerita apa yang ternyata selain ilmu, selain apa bekal akademis itu kultur atau apa ya budaya kuliah di IPB itu yang memberi semangat energi yang besar untuk berperan lah di masyarakat. Itu juga luar biasa. Ini tidak bekerja di institusi tertentu, tidak bisnis, tetapi cita-citanya adalah memberdayakan masyarakat. Apa peran IPB itu? Kalau saya ditanya peran IPB itu, saya sangat mencintai beberapa dosen saya ya. Kayak misalnya Profesor Ali Hakim Nasution almarhum. Terus dulu ada namanya Pak Soleh Widodo. Dia kebetulan sama-sama ikut pertukaran pelajar dengan saya gitu ya. Tapi beliau tahun 57, saya belum lahir gitu ya. Dan beliau sebagai dosen itu kalau ngajak diskusi itu keren banget gitu loh. Terus banyak sih Pak dosen-dosen kayak Pak Bungaran Saragih gitu ya, yang ngajak saya, terus Pak Mangara Tambunan. Jadi dosen-dosen itu berperan mengajak mahasiswanya untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan si dosen. Sehingga saya ke lapangan gitu ya, ikut program-program mereka. Terus ada namanya Pak Fadoli, saya berkesan banget sama beliau. Beliau itu minta saya agar menerjemahkan hasil riset dia gitu ya. Kebetulan beliau itu dosen di Sosek dan mungkin nggak keluar negeri gitu loh. Jadi makanya sampai minta tolong saya untuk menerjemahkan itu, dan waktu saya menerjemahkan itu, wow, ini ilmu saya jadi bertambah. Orang kan menerjemah harus paham benar konteksnya apa gitu kan. Nah, ada lagi Profesor Aida Vitayala. Wah, itu perannya buat saya luar biasa karena dia mengajak saya menjadi asisten dia untuk menulis tentang Women in Sanrego gitu ya di Sulawesi. Jadi buku itu menjadi pedoman untuk apa ya, untuk kuliah anak-anak sosiologi di salah satu universitas di Kanada. Nah, jadi peran guru yang melibatkan muridnya, terus teman-teman kita kultur di dalam IPB itu, kalau saya bilang itu agak gila juga ya. Gilanya itu dulu ya, saya nggak tahu sekarang. Kalau sekarang kan katanya sudah agak berubah. Saya nggak tahu ada pengajian, terus lebih berat ke apa, ke kanan gitu ya. Kalau dulu itu kita betul-betul apa yang ngisi, oh yuk ada ini, ada diskusi di radio, waktu itu ada radio cukup terkenal ya di Bogor gitu, kita disuruh ngisi, kamu mau ngisi apa gitu, terus nggak apa-apa lah pokoknya kita anu aja, pede aja, kan ini bicara soal pembangunan, misalnya pembangunan pertanian gitu, kita kan itu dapat gitu. Jadi berani mengutarakan apa-apa yang difahami dari textbook yang kita pelajari gitu. Jadi terima kasih sekali Ibu Tri Mumpuni Iskandar
atau yang suka dipanggil Ibu Puni. Sekarang jabatannya adalah anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yang sudah sangat gigih berjuang untuk mengkreasi listrik rakyat ini ya, jadi mikro hidro terutama di bidang listrik tenaga air. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi untuk kita semua dan terutama bagi generasi muda ini. Ini di samping keterampilan kemampuan teknis ini semangat dan idealismenya ini saya kira luar biasa, sesuatu yang sangat mahal saya kira dan mungkin jarang ditemui. Jadi sekali lagi saya berterima kasih Bu Puni sudah berbagi dengan kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama untuk sami-sami, dan saya pesan juga bahwa sebetulnya di BRIN itu saya bukan profesor, semuanya profesor ya. Di situ, tetapi yang saya perjuangkan adalah bagaimana riset dan inovasi itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat rakyat, tapi juga sekaligus menjawab tantangan-tantangan pembangunan di Republik ini yang diinginkan oleh Presiden. Sekali lagi terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali Indonesia ITB sebenarnya sebelum